Perihal halal bihalal nasibmu kini. Insya Allah tanggal 2 dan 3 Mei kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Sesuai dengan budaya Indonesia bahwa pasca Hari Raya Idul Fitri itu rakyat Indonesia itu pasti akan selalu namanya bersilaturahmi dan ya berkunjung ke rumah ayah, ibu, kakak, saudara, atau atasan, atau pimpinan, dan segala macam. Di dalam bahasa kerennya itu adalah namanya halal bihalal. Atau kalau mau pakai bahasa asingnya, open house. Sejak 2020, halal bihalal dilarang oleh pemerintah. Disebabkan karena memang kondisi Indonesia pada saat itu kita sedang menghadapi pandemi yang sangat dahsyat. Mengadakan halal bihalal menjadi hal yang sangat berbahaya. Itu terjadi di tahun 2020 dan tahun 2021. Nah, 2022 ini karena saat ini kondisi pandemi sudah bahasanya adalah melandai, sudah tidak segawat 2020-2021, maka menjadi pertanyaan, kok orang boleh mudik, tapi kita tidak boleh atau tidak bisa berhalal bihalal. Bagi pejabat tinggi negara, para pejabat, Bapak Sekretaris Kabinet, Pak Pramono Anung, sudah dengan resmi mengatakan pertanggal 24 Maret suratnya, bahwa bagi para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan dan Lembaga, agar tetap tidak melaksanakan open house pada hari Idul Fitri 1443 Hijriah. Nah, maka tidak ada yang namanya open house bagi para menteri, bagi para pejabat di rumah dinas atau di rumah pribadinya. Begitupun juga Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Lucunya Bapak Presiden Jokowi mengatakan kepada masyarakat boleh melakukan halal bihalal, tapi tidak dengan makan. Bingung saya Pak, saya bingung. Izin Pak, saya minum dulu Pak, bingung saya intinya Pak. Karena tidak pernah ada di budaya kita bersilaturahmi itu nggak ada makan. Minimal pasti ada minum Pak. Apalagi Bapak Presiden bilang jangan berkerumun dalam halal bihalal tersebut. Dan kesan adalah buat pejabat dilarang, buat masyarakat dipersilahkan. Maka masyarakat, bahasa kasar saya lagi adalah, ya kalau kamu tertular, itu bukan kesalahan saya. Kan kamu ngotot pengen ada namanya halal bihalal. Pak Presiden Jokowi, halal bihalal non pejabat akan lebih banyak Pak daripada yang namanya halal bihalal pejabat. Karena pejabat menteri Bapak yang Bapak Seskap keluarkan surat itu hitungan saya nggak nyampe 1 juta orang Pak. Mana mungkin Menteri Kabinet, Jaksa Agung, Panglima, Kapolri, Kepala Badan sampai 1 juta, nggak mungkin Pak. Itu paling bisa puluhan ribu lah, maksimal juga itu. Tapi masyarakat Pak, berapa banyak perusahaan Pak? Dan itu perusahaan-perusahaan yang swasta. Berapa banyak Pak kelas tanda kutip mungkin di masyarakat, para tokoh-tokoh masyarakat itu untuk membuka open house halal bihalal. Nah di sini yang saya lihat pemerintah ini nggak konsisten. Buat pejabat dilarang, buat rakyat diizinkan. Padahal topiknya sama, hati-hati. Akhirnya buat pejabat sama sekali ditutup pintu untuk melakukan itu. Di masyarakat monggo tapi ya nggak pakai makan. Ya kan itu Pak sama juga bohongan Pak kasarnya. Mendingan ya nggak usah sekalian gitu, bahasa kasar gitu intinya. Nah jadi ini yang buat saya agak sedikit membingungkan di pemerintah ini. Kok buat masyarakat diizinkan halal bihalal yang dimana kontrol pemerintah otomatis tidak bisa karena hak rakyat gitu intinya kan. Tapi kalau rakyat sampai ada
kena terjangkit virus lagi, nanti pemerintah akan mengatakan, bener kan? Salah kamu kan? Salah. Jadi bahasa kasar adalah kayak menyalahkan begitu. Jadi apa Pak usulannya Pak? Ya usulannya adalah Pak, kalau mau memang konsisten, ya halal bihalal itu dilarang. Tapi kalau mau bersilaturahmi ke rumah Pak, nah ini beda nih, halal bihalal dengan di rumah tuh beda loh Pak. Orang bicara halal bihalal itu di tempat, misalkan satu tempat yang orang datangnya mungkin banyak gitu intinya kan. Nah mereka pasti akan apa ya namanya, akan berbondong-bondong ke sana. Nah kalau ke rumah, ya kan si orang rumah itu kan bilang, saya batasin ya. Misalkan saya hanya mau terima tamu, misalkan dari jam sekian sampai jam sekian, orangnya cuma sekian. Jadi tetap bisa bersilaturahmi, tapi si rumah tersebut yang bertanggung jawab. Jadi mungkin usulan saya Pak, betul buat pemerintah jangan dikasih izin, tapi buat masyarakat, Pak Presiden mesti mengatakan kalau kamu mau berhalal bihalal, diusulkan di kediaman saja. Kalau misalkan memang mau di tempat lain, ya Pak Presiden mengatakan tolong pertimbangkan betul prokes. Tapi nggak mungkin Pak Bapak larang nggak pakai makan gitu ini gitu loh. Jadi tetap harus prokes, ya otomatis makan itu ngikuti prokes Pak, kira-kira gitu. Jadi ada baiknya Pak Jokowi mungkin bisa menyampaikan kembali kepada masyarakat bahwa halal bihalal silakan diadakan asal tetap menjalankan prokes, dan kalau memang mau makan, kalau misalkan mau berkumpul tetap prokes. Nah disitulah pemerintah menunjukkan rasa perhatiannya dan pemerintah memberikan arahannya begitu agar jangan sampai pandemi ini merebak kembali pasca selesainya Syawal 1443 ini. Halal bihalal pasti akan ada akses lingkungan. Apa itu? Sampah. Baik nanti di rumah tangga, baik mungkin nanti di hotel mungkin, atau di restoran, atau dimanapun, pasti akan ada sampah. Tanggal 2, tanggal 3, sampai tanggal 8, itu adalah hari libur, cuti nasional orang bilang. Sehingga kalau diadakan halal bihalal setelah cuti itu, maka kan orang bilang tuh dari tanggal 2 sampai tanggal 1 Juni itu masih Syawal kan. Orang masih bisa untuk melakukan halal bihalal. Nah kalau Pak Presiden memberikan izin kepada masyarakat, otomatis Pak, sampah akan terjadi. Baik itu di restoran, baik itu di rumah, baik itu di hotel, gedung, atau dimanapun Pak. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini, ini sampah bukan lagi satu hal yang digampangin Pak. Udah Gubernur DKI ini Anies Baswedan udah sakit kepala di masalah sampah. Ditimpa lagi masalah kayak gini makin jadi Pak. Dan sampah ini akan dari kasarnya dari Banten sampai ke Jawa Timur tuh akan terjadi karena halal bihalal itu seluruh Indonesia. Sumatera juga begitu, Kalimantan, Sulawesi, NTB dan segala macam. Jadi sampah ini akan menggunung. Bagaimana mengantisipasinya itu? Usulan Pak, kita tidak bisa melarang orang untuk bergembira. Tapi yang kita bisa adalah mengajak agar orang tersebut sadar bahwa sampah itu adalah masalah. Jadi apa maksudnya? Jadi sekarang kalau kita mau bergembira, kita mulai harus bisa memikirkan mengurangi sampah. Artinya ya kita mengurangi kalau misalkan makan yang pakai styrofoam atau pakai plastik atau bagaimana. Nah, di sini saya harapkan Pak, Bapak bisa meng-endorse ya atau meng-encourage gitu rakyat Bapak untuk dalam nanti mau merayakan halal bihalal agar perhatikan dan jaga agar sampah itu tidak menumpuk atau menjadi masalah baru buat kotanya masing-masing. Demikian, semoga halal bihalal tetap kita bisa jalankan dan mudah-mudahan kita tetap bisa menjalankan Lebaran atau Idul Fitri ini dengan gembira dan tetap kita menjaga dan hati-hati untuk menjaga kesehatan. Terima kasih, salam perihal. Pemirsa, terima kasih banyak telah menonton video saya. Jangan lupa like,
dan berikan opini di kolom komentar. Dan yang paling penting, subscribe channel ini. Terima kasih, salam perihal.